ikan, daging ayam. Daging ayam. Ini yang jelas bukan daging ayam ya. Ini daging celeng. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta memeriksa barang bawaan dua penumpang yang baru tiba dari Inggris. Dari hasil pemeriksaan mesin X-ray, kedua penumpang terindikasi membawa sejumlah botol minuman mengandung etil alkohol yang tersebar di beberapa koper. Dan benar saja, setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 3 botol di koper pertama. Botolnya kita keluarin dulu ya, kita hitung jumlah liternya ya. Iya, sir. Orang bawa berapa? Satu orang itu. Satu bukannya di Mari saya tunjukkan Pak ya. Oh, di sini. Di sini kan ada nih, sudah diisi. Nih. Setiap orang diizinkan membawa 200 batang tembakau. Tapi ini kan carry, Pak. Kalau bagasi kan enggak? Sama aja. Oh, saya nggak tahu, Pak. Nih kalau misalnya minuman itu Pak, karena ini berdua 2 liter. Pak. Kepada petugas, penumpang mengaku jika mendapatkan informasi dari internet, jika diperbolehkan membawa minuman beralkohol sebanyak 5 liter. Oleh karena saya pikir carry, Pak. Kan di Google pun ada. Kalau bagasi, saya juga tanya mereka. Di Google juga 5 liter kalau bagasi, Pak. Ya, itu kebijakan yang domestik Pak, dari bagasi itu 5 liter. Kalau misalnya kebijakan dari domestik itu 5 liter. Kalau masuk badan baggage kan. Nah, kalau misalnya dari bea cukai ini seperti yang kita lihat di sini, per orang itu 1 liter. Saya nggak tahu Pak. Saya kalau pikiran tiap kali kan saya bawa. Oleh karena saya ke luar negeri, kan saya nggak ke duty free lagi. Makanya saya bawa 5 liter. Maafin saya lah Pak. Petugas kemudian periksa koper lain dan menemukan 3 botol minuman beralkohol. Di sini aja ya. Kami akhirnya lakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang tersebut. Kami menemukan 6 botol minuman mengandung etil alkohol berbagai jenis dan juga berbagai ukuran. Lalu kami secara langsung menyampaikan kepada penumpang tersebut bahwa aturan yang berlaku di Indonesia ini hanya mengizinkan untuk membawa 1 liter saja. Per orang itu sesuai dari peraturan yang di sini itu saya nggak tahu, itu saya nggak tahu, maafin. Saya nggak tahu, saya ikut Google. Dan ikut Etihad, ikut penerbangan. Sorry, saya nggak tahu. Cuman ya kita menyampaikan aturan yang di sini per orang itu 1 liter. Boleh, ya. Makanya dari sini kita lihat jumlahnya kan. Ini ada 700. Ini 1 liter lebih. Ya, nggak apa-apa. Ini juga 1 liter lebih. Nggak apa-apa, mau saya bawa yang mana aja. Saat petugas memberitahu akan memusnahkan kelebihan botol yang dibawanya, penumpang meminta agar bisa membayar pajak dan membawa kelebihan botol yang dibawa. Yang lain ini apa ya? Kita musnahkan bersama-sama di sini. Hah? Kita musnahkan. Kalau nggak musnahkan, apa ada jalan lain? Oh, sorry, nggak ada Bapak. Kalau misalnya barang-barang seperti tas, kayak gitu, itu bisa dibayar pajak. Tapi kalau minuman-minuman seperti ini, rokok tidak bisa. 300 ml boleh Bapak. Boleh. Tas berarti 2 liter ya. Bapak itu sendiri lah. 700, ini 1, ini 300. Oke? Yang ini kita sama-sama kita musnahkan di sana Pak. Jangan dimusnahkan, saya bayar pajak lah kalau itu. Nggak bisa Pak, sorry. Kalau misalnya minuman itu kita sudah bisa bayar pajak. Respon penumpang mau kooperatif, mau bekerja sama, karena penumpang tersebut juga akhirnya mengetahui peraturan yang sebenarnya di Indonesia itu diizinkan secara banyak. Akhirnya penumpang pun kooperatif dan mau untuk barangnya dimusnahkan. Tim kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauni menggagalkan penyelundupan daging celeng. Terungkapnya upaya penyelundupan daging celeng tersebut saat petugas melakukan razia rutin di area pintu masuk Pelabuhan Bakauni. Bawa apa, Mas? Pak, daging ikan, daging ayam. Daging ayam. Petugas mendapati tumpukan daging beku yang terbungkus plastik. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas balai karantina, diduga kuat daging tersebut adalah daging celeng. Ini yang jelas bukan daging ayam ya. Dari rekan-rekan karantina. Ada petugas karantina. Jadi dimungkinkan nih, ini daging celeng. Dari pengakuan sopir, daging tersebut berasal dari Bengkulu dan akan dibawa ke daerah Tangerang, Banten. Kalau berdasarkan keterangan dari driver tadi ada 160 karung.
Kalau dalam satu karungnya saja 20, diperkirakan itu lebih ya, 50 kilo. Dimungkinkan itu tadi sekitar 5 ton segala deh. Sopir mengaku diberi upah sebesar 10 juta rupiah untuk mengangkut daging tersebut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, sopir beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek KSKP Bakauheni. Pelaku melanggar pasal 88 huruf A dan C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun, denda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah kamar kos di wilayah Kampung Boncos dan Kampung Permata, Jakarta Barat. Saat penggerebekan, polisi menemukan sebuah brankas mencurigakan yang berada di bawah lantai rumah pelaku. Lihat dulu, yang mana? Wah! Setelah dibuka, petugas mendapati narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina. Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari Operasi Nila Jaya. Dalam operasi yang digelar sepekan tersebut, Polres Jakarta Barat telah mengamankan barang bukti 5,2 kg sabu dan 27 gram ganja. Selain itu, petugas juga telah mengamankan 17 pelaku dan 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kurun waktu sampai 1 sampai 8 November ini sudah mengamankan ya, ada 9 tersangka. Ya, 10 kasus ya, dengan total barang bukti untuk sabu-sabu itu 5.200 gram dan ganja 27 gram ya. Kita pun melakukan kegiatan operasi nila ini ya, juga di Kampung Boncos Palmerah dan juga Komplek Permata Cengkareng. Dan dari lokasi tersebut ya, berhasil kita amankan 17 pengguna ya. Kita cek urinnya positif metamfetamin.